Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Sebagian orang melarang orang lainnya untuk belajar logika. Bahkan sebagian lainnya malah mengkafirkan mereka yang belajar logika. Mengapa demikian? Tentu hal tersebut mengundang pertanyaan. Apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu logika? Apakah ilmu logika adalah ilmu hitam yang menyesatkan bahkan membuat yang beriman menjadi kafir, atau malah sebaliknya? Dengan mempelajari ilmu logika, seseorang akan semakin teguh keberimanannya. Yang jelas, kita tidak dapat menghukumi sesuatu tanpa mengetahui sesuatu yang kita hukumi tersebut. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Socrates, Plato, bahkan para pendahulunya untuk membangun argumentasi yang persuasif sembari menolak argumentasi orang lain. Namun logika dipahami sebagai suatu ilmu yang sistematis dikarenakan upaya pemikiran Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles dikenal sebagai bapak ilmu logika. Dari Yunani, logika kemudian diadopsi oleh berbagai budaya, daerah, dan bahkan agama. Di Yahudi, kita mengenal berbagai filosof dari yang tidak populer hingga yang paling populer, yaitu Karl Marx. Thomas Aquinas Pendeta sekaligus filosof zaman pertengahan mencoba memadukan agama Kristen dengan filsafat, termasuk logika yang merupakan bagian dari filsafat. Sementara dalam tradisi Islam, pembelajaran logika mendapat puncaknya sekitar abad ke-2 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, di mana buku-buku Yunani, khususnya logika filsafat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Hunain bin Ishaq. Objek kajian logika. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika terbagi atas objek material, yaitu pikiran atau bernalar, dan objek formil, yaitu aturan berpikir bernalar benar. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip berpikir benar. Dalam perkembangannya kemudian, definisi logika tersebut dikritik oleh Irving M. Copy yang berpendapat bahwa logika bukan mempelajari prinsip berpikir benar, karena berpikir juga merupakan objek kajian ilmu psikologi. Berpikir adalah proses kerja akal yang mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau untuk memperjelas pengetahuan yang samar. Mengingat, melamun, dan merenung tentu merupakan bagian dari aktivitas berpikir yang bukan termasuk objek kajian logika. Aktivitas berpikir yang merupakan objek kajian logika adalah penalaran. Penalaran adalah suatu jenis berpikir yang bertugas menyimpulkan premis-premis yang ada. Maka definisi ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip bernalar benar. Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Apakah pengetahuan dan ilmu adalah dua terminologi yang memiliki satu makna yang sama? Pengetahuan adalah hadirnya realitas yang ditangkap oleh akal. Misalnya realitas batu. Apa saja yang ditangkap akal terhadap batu, itulah pengetahuan kita tentang batu. Ditinjau dari penghukumannya, pengetahuan kemudian terbagi ke dalam pengetahuan yang masih sebatas konsep, yakni belum dapat dihukumi, seperti pada proposisi batu itu atau jangan batu, dan pengetahuan yakin sudah dapat dihukumi, seperti pada proposisi batu itu hitam atau jangan memakan batu. Alasan detail mengapa suatu realitas ditangkap akal diketahui kemudian disebut sebagai ilmu. Seyakin apapun kita terhadap suatu realitas, seperti pada proposisi batu itu keras, namun kita belum menemukan alasan detail mengapa batu itu keras, maka hal tersebut masih dikatakan pengetahuan, bukan ilmu. Jadi, pengetahuan merupakan suatu informasi universal yang tidak sistematis, sementara ilmu adalah informasi partikular, mendetail, yang sistematis. Dalam logika modern, ilmu terbagi ke dalam ilmu a posteriori dan ilmu a priori. Ilmu a posteriori merupakan ilmu yang diperoleh pengalaman indrawi atau eksperimen empiris, seperti ilmu kimia, kedokteran, ekonomi, sosiologi, dan ilmu ilmiah lainnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Sementara ilmu a priori adalah ilmu yang diperoleh tanpa pengalaman indrawi dan eksperimen empiris, namun bersumber dari akal sendiri seperti filsafat, hukum, etika,
termasuk pula logika, sumber ilmu pengetahuan. Pengetahuan dapat kita peroleh melalui apa yang disebut alat atau instrumen pengetahuan. Kalau dalam musik, instrumen musik adalah gitar, drum, trompet, dan sebagainya. Instrumen adalah suatu yang dipergunakan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Maka gitar adalah alat yang digunakan untuk memperoleh musik. Lalu apa saja instrumen pengetahuan itu? Yang pertama adalah panca indera. Tahapan pertama sekaligus yang paling sederhana untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui panca indera. Kedudukan kelima indera ini sangat penting dalam proses memperoleh pengetahuan, meskipun indera penglihatan mata dan pendengaran telinga seringkali disebut-sebut sebagai indera yang paling penting. Namun kata Aristoteles, kehilangan satu indera, kehilangan satu ilmu pengetahuan. Orang yang buta tentu takkan dapat melihat warna, sebagaimana orang yang tuli tentu takkan dapat mendengar bunyi. Paham yang menganggap bahwa indera adalah alat pengetahuan yang benar disebut kaum empiris. Betapapun pentingnya, indera terkadang memberi pengetahuan yang salah, seperti kayu yang bengkok di dasar air ternyata lurus ketika diangkat ke permukaan. Itu berarti dibutuhkan instrumen pengetahuan lain yang dapat menutupi kesalahan indera. Yang kedua adalah khayal atau imajinasi. Alam khayal atau imajinasi mampu menangkap bentuk-bentuk sesuatu dan warna yang diperoleh dari indera. Gunung emas yang tak ada di dunia nyata dapat tertampung di alam khayal. Bidadari bersayap yang tak ada di dunia nyata dapat terbayang di alam khayal. Kekasih Anda yang jauh di sana dapat hadir di alam khayal. Itu semua dapat terjadi karena alam khayal juga berfungsi menggabungkan bentuk-bentuk segala sesuatu. Fungsi yang lain yaitu membandingkan. Kita dapat mengatakan yang ini lebih tinggi dari yang itu ketika kita membandingkannya di alam khayal. Seniman seperti Picasso dan Leonardo da Vinci sering menggunakan imajinasinya. Bahkan Wright bersaudara mengawali rancangan pesawatnya di alam khayal. Mereka menggabungkan bentuk burung serta teknologi mesin dan besi. Yang ketiga, akal. Instrumen akal dibagi atas dua bagian, akal murni, rasio, dan konsep akal jatuh, yakni hati. Perbedaannya terletak pada apa yang diperolehnya. Hati menangkap hal-hal yang sifatnya partikulir, subjektif, dan relatif seperti perasaan senang, sedih, lapar, cinta, benci, dan marah. Sementara akal murni menangkap hal-hal yang sifatnya universal, objektif, dan mutlak. Persamaan keduanya terletak pada kemampuannya menangkap hal-hal yang abstrak atau tidak dapat diindra. Keduanya juga mampu menangkap substansi, intisari, atau nama-nama segala sesuatu. Tidak sedikit ilmuwan, agamawan, dan filsuf yang berpendapat bahwa inti dari kemanusiaan adalah akal. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, manusia adalah binatang yang rasional atau yang mengoptimalkan akalnya. Lalu apa manfaat mempelajari ilmu logika? Dalam melakukan atau memperoleh apapun, manusia yang bijaksana tentunya mempertanyakan manfaat dalam melakukan atau memperoleh sesuatu tersebut. Apa manfaat mempelajari ilmu logika? Kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang benar, tindakan yang benar, dan perkataan yang benar jika tidak dimulai dari berpikir yang benar. Karena berpikir adalah awal mula terciptanya segala sesuatu. Logika hadir sebagai pengatur cara berpikir seseorang hingga cara berpikirnya menjadi benar. Setelah cara berpikirnya benar, barulah perkataan, tindakan, dan hasil yang didapatkan juga dapat ikut benar. Bagaimana bisa kita berbicara mengenai perihal yang benar dan yang salah tanpa mengetahui bagaimana cara berpikir benar? Jadi, kurangi atau bahkan berhenti berbicara, komentar, dan bertindak jika tidak diawali dengan berpikir atau bernalar benar. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ilmu adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati yang ia kehendaki. Itulah sebabnya mengapa kita perlu berhati bersih untuk mempelajari suatu ilmu.
Ilmu logika merupakan ilmu yang sangat tepat manakala kita menjadikannya landasan pengetahuan dan pembelajaran, agar kedepannya dalam mempelajari segala sesuatu kita bisa menalar benar atau salahnya sesuatu tersebut. Ilmu logika adalah ilmu yang berguna untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada cara berpikir atau bernalar yang benar. Apakah setelah kita mempelajari ilmu logika cara berpikir menjadi selalu dan mutlak benar? Tidak juga. Kita dapat menjawabnya dengan jawaban nadik, yaitu jawaban yang berupa pertanyaan balik. Bagaimana dengan kita yang belajar bahasa Indonesia tapi masih banyak kesalahan dalam penggunaannya sehari-hari? Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana penerapan kaidah-kaidah dari sang pembelajar ilmu logika tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.